Just to let you know, in this video, 6 titik temu Injil dengan Al-Quran. Secara umum, kitab suci Al-Quran dan Injil perbedaannya ada di tulisan dan cara membacanya. Selain itu, ada beberapa kesamaan dari sisi kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan Injil. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang ternyata memiliki kesamaan isi kandungannya dengan Al-Quran. Misalnya dalam 6 hal sebagai berikut. Tuhan itu Esa atau Tunggal. Islam memiliki konsep ketuhanan yang dinamakan Tauhid. Banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam Al-Ikhlas yang berbunyi, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 163 juga disebutkan, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia." Dan masih banyak ayat lain yang menyebutkan bahwa Allah itu Esa atau Tunggal. Ayat-ayat Injil juga banyak menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa. Misalnya dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4 menyebutkan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Kemudian dalam Ulangan 4 ayat 35 disebutkan, "Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia." Dan tentunya masih banyak ayat-ayat Injil yang lain yang serupa dengan ayat-ayat di atas. Secara literal, jelas sekali Al-Quran dan Alkitab memiliki kesamaan di dalam menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa. Hal inilah yang meyakinkan Ustadz Insan Mokoginta, Dr. Yahya Waloni, dan juga Iren Handono meyakini bahwa Tuhan itu satu. Dalam beberapa ceramahnya akan kita jumpai alasan bagi mereka untuk lebih memilih konsep keesaan Tuhan yang dipahami oleh Islam. Babi itu haram. Titik temu yang selanjutnya yaitu pada persoalan memakan daging babi. Islam melalui Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 sudah jelas menyebutkan, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat An-Nahl ayat 115 juga menyebutkan daging babi itu haram. Ayat-ayat tersebut juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." Kita lihat di dalam Alkitab atau Bible, di dalam Imamat 11 ayat 7 disebutkan, "Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu." Informasi ini juga disampaikan oleh Ustadz Insan Mokoginta di dalam ceramahnya. Babi pada Imamat 11 ayat 7 tersebut ada perbedaan pada Alkitab cetakan-cetakan yang berikutnya. Di dalam Alkitab cetakan tahun 1992, pada kata babi belum ada tambahan kata hutan, sedangkan di Alkitab cetakan berikutnya barulah ditambah menjadi babi hutan. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi atau rasul. Al-Quran dan Alkitab juga memiliki kesamaan di dalam menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul atau utusan Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Ayat ini dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari menjelang kiamat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, putra Maryam benar-benar akan segera turun ke tengah-tengah kamu sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi, dan akan menghapuskan jizyah. Harta saat itu akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang akan menerimanya. Sehingga sujud satu kali saja, kala itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya." Dengan gamblang, di dalam Perjanjian Baru, Matius 10 ayat 5 menyebutkan, jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yohanes 7 ayat 40 menyebutkan, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Selanjutnya, di dalam Yohanes 17 ayat 8 disebutkan, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa Yesus adalah nabi atau utusan Allah. Kewajiban khitan bagi laki-laki. Di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan syariat khitan, hanya saja Al-Quran secara implisit memerintahkan kepada umat Muhammad SAW agar mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, "Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah." Mengenai syariat khitan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW
SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau berkhitan dengan menggunakan kampak. Sedangkan di dalam Alkitab, ajaran khitan dapat kita jumpai sangat banyak pada Kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 14. Berikut kutipan Kejadian 17 ayat 14 yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Pada ayat-ayat yang lain juga menyebutkan bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan pada usia 99 tahun dan anaknya Ismail dikhitan pada usia 13 tahun. Larangan menyembah patung. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Berhala itu benda mati atau tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Kemudian di dalam Al-An'am ayat 74 juga disebutkan, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Gambar wajah Yesus dan Maria hampir dipastikan terdapat di semua umat Kristen, dan umumnya mereka sangat menghormati patung, gambar atau lukisan wajah Yesus dan ibunya Maria. Padahal sangat jelas Allah melarang dalam Alkitab membuat atau menyembah kehadapan patung. Keluaran 20 ayat 4 dan 5 menyebutkan, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Ulangan 4 ayat 23 menyebutkan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Imamat 26 ayat 1 juga menyebutkan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbunyi senada dengan ayat di atas. Menghadap kiblat. Setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing. Setiap umat memiliki arah masing-masing kemana dia menghadap. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kiblat kepadanya. Maka berlomba-lombalah kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam ajaran Islam, menghadap kiblat dalam sholat adalah syarat sah sholat. Para ulama telah berijma akan kewajiban menghadap kiblat dalam pelaksanaan sholat. Kewajiban menghadap kiblat ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Kemudian dipertegas di dalam hadis, jika engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Dalam Alkitab disebutkan dengan jelas bahwa sholat itu harus menghadap kiblat. Mazmur 5 ayat 8 menyebutkan, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mazmur 138 ayat 2 menyebutkan, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus, dan memuji namamu, oleh karena kasihmu, dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Yesaya 44 ayat 4 menyebutkan, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah.